Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 18 Januari. Semoga Anda semua sehat adanya dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Injil yang akan menjadi permenungan kita pada hari ini yakni dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kisah Injil yang kita renungkan pada hari ini masih merupakan kelanjutan dari perdebatan Yesus atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Yesus tentang para muridnya. Di bagian pertama kemarin kita mendengarkan bagaimana para orang-orang Yahudi bertanya kenapa para murid Yesus tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Dan dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan lagi pertanyaan, mengapa para murid tidak menghormati hari Sabat? Ketika mereka berjalan di ladang gandum, para murid memetik bulir-bulir gandum yang dalam tradisi Yahudi tidak diperkenankan pada hari Sabat. Nah, pada kesempatan ini, dalam Injil hari ini, kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka bagaimana memperjuangkan nilai yang lebih penting. Sebenarnya, Yesus mau mengajak orang-orang pendengarnya saat itu, mau mengatakan bahwa kebersamaan para murid dengan Yesus jauh lebih penting dari segalanya. Para murid lebih diminta untuk mendengarkan Yesus, mendengarkan ajaran-ajarannya, mempersiapkan diri mereka untuk menjadi penerus atau penerus sabda Allah, yakni pewarta-pewarta sabda Allah. Maka kebersamaan dengan Yesus jauh lebih penting dari segalanya. Termasuk juga bagaimana mereka itu lebih menghayati kebersamaan dengan Yesus daripada mengikuti aturan-aturan Sabat yang ditunjukkan dalam Injil hari ini. Oleh sebab itu Yesus mengatakan Anak Manusia Tuhan atas hari Sabat, mau mengatakan kebersamaan para murid dengan Yesus jauh lebih penting daripada hari Sabat. Nanti saatnya ketika Anak Manusia kemudian pergi atau terangkat ke surga, para murid akan kembali dalam rutinitasnya berpuasa dan juga menghormati hari Sabat. Contoh yang ditampilkan oleh Yesus dalam Injil hari ini yakni ketika Daud dan para pengiringnya dalam pelariannya dan mereka saat kelaparan, mereka memakan roti sajian yang sebenarnya tidak boleh mereka makan, tapi karena nilai hidup yang lebih tinggi yakni kehidupan mereka, keberlangsungan hidup mereka, bahkan mereka bisa melanggar aturan yang dibuat pada saat itu. Lihat, nilai hidup yang lebih tinggi diperjuangkan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Saudara-saudara yang terkasih, kita pun diminta untuk memperjuangkan nilai hidup yang lebih tinggi dalam kehidupan ini. Banyak contoh yang dapat kita tunjukkan dan juga banyak kritikan yang seringkali sampai pada kita. Misalnya contohnya dalam tindakan peribadatan kita. Seringkali kita menampilkan atau mementingkan tampilan luarnya. Apa yang harus kita pakai, jam berapa kita harus ikut misa, siapa pengkhotbahnya, siapa pimpin misa. Memang itu penting, tapi lebih penting adalah bagaimana menghayati kebersamaan dengan Tuhan dalam Ekaristi. Dan juga dalam kehidupan ini kita juga akan diperhadapkan dengan banyak pilihan hidup. Mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah bagaimana kita, saya dan Anda senantiasa menyelaraskan ajaran-ajaran Tuhan yang kita imani dalam kehidupan kita.
Ini akan menghindari kita dari banyak godaan-godaan duniawi. Kita akan lebih memilih kejujuran daripada korupsi. Kita akan memilih kerja yang lebih baik daripada malas-malasan. Kita akan memilih nilai hidup yang lebih tinggi daripada nilai hidup yang lebih rendah, atau nilai hidup yang terarah pada Tuhan dibandingkan nilai hidup yang mengarah pada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada kuasa-kuasa duniawi. Semoga Injil hari ini sesuai dengan ajaran Tuhan, kita mencari nilai hidup yang lebih tinggi, yakni bersama-sama dengan Tuhan menyelaraskan kehidupan kita dengan ajaran iman yang kita yakini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.